Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Jeknya. Sekarang kita sudah sampai di bab 6, yaitu basic configuration, yang masih ada dalam pembahasan Mikrotik MDCNH preparation. Di sini akan ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama, konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, tricks about CLI, IP service, router host logging management users, dan terakhir yaitu Jadi di sini pembahasannya dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara CUI dan yang kedua cara CLI. Di sini saya akan mempraktikkan dua-duanya, tapi saya akan mempraktikkan yang CUI dulu. Kita bisa masuk ke sistem, lalu identify. Ini kita bisa ganti namanya menjadi RB. Kalau sudah kita apply, lalu kita sudah berhasil terganti ya teman-teman. Lalu dengan cara yang CLI kita bisa ke new terminal, ctrl+c. Ini kita ketikkan sistem identity, enter. Lalu di sini untuk CLI ini bedanya sama. Bedanya untuk CLI itu berbentuk teks. Kita ketikkan set name sama dengan RB Ginar. Sini R-nya 2. Kita enter. Kalau kita coba print, nah di sini name-nya sudah berubah menjadi Ginar, R-nya 2 ya teman-teman. Materi yang berikutnya yaitu konfigurasi IP address di Mikrotik. Di sini juga terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu menggunakan CUI dan juga CLI. Saya akan mempraktekannya yang CUI terlebih dahulu. Ini kita akan ke IP, kita ke address, kita tambahkan dengan mengklik tanda plus ini, pojok. Lalu di sini kita masukkan IP yang ingin kita masukkan, itu di sini saya menggunakan 192.168.32.1. Untuk interface di sini saya menggunakan, kita masuk ke terminal dulu. Kita ketikkan dulu interface ring. Nah, ini terdapat 4 Ethernet, jadi kita bisa menggunakan salah satunya. Ini interface kita ganti menjadi enter 2. Kalau kita apply, kalau sudah kita oke. Dan di sini IP-nya sudah ada. Lalu bagaimana dengan yang mode CLI? Kita ke new terminal, ctrl+c. Sini saya akan melihat IP address-nya dengan menggunakan perintah IP address print. Kita enter. Di sini itu sudah ada IP-nya yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Lalu kita ketikkan interface print, enter. Di sini juga terdapat 4 Ethernet atau interface. Lalu untuk menambahkan IP-nya itu bisa menggunakan perintah IP address. Lalu kita ketikkan add address sama dengan, di sini kita ketikkan IP yang kita inginkan. Misalnya di sini saya akan mengetikkan 192.168.32.2. Lalu interface sama dengan, di sini kita menggunakan yang Ethernet 3. Kita ketikkan Ethernet 3. Kita enter. Lalu kita print. Nah, di sini terlihat IP yang baru kita buat tadi menggunakan Ether 3. Lalu bagaimana caranya menghapus IP-nya? Kita bisa menggunakan perintah remove. Kita ketikkan remove number. Nah, di sini number itu yang digunakan itu kan di pagar ini ada 0, 1, 2. Jadi misalnya saya ingin menghapus yang nomor 2 ini, yang IP ini, maka kita ketikkan nomor 2. Kita enter, lalu print. Nah, di sini terlihat IP address sudah berhasil terhapus. Lalu bagaimana cara kita mendisablekan sebuah IP? Disable itu kita tidak menghapus, tapi IP itu tidak aktif. Kita bisa menggunakan cara yang CUI terlebih dahulu. Kita ke menu IP, lalu kita ke addresses. Di sini kita bisa memilih IP mana yang akan kita disablekan. Kita
kita pilih yang enter 2. Lalu di sini ada tanda silang, maka kita tutup saja. Nah, di sini ada tanda silang yang berarti sudah disable. Kita ke cara yang CLI, kita ke new terminal, RLC, kita ketikkan IP address, lalu print. Nah, di sini IP-nya itu berada di Windows 1 yang terlihat buat tanda X atau silang yang berarti disable. Lalu bagaimana cara untuk mengaktifkannya kembali? Kita bisa ketikkan enable number sama dengan 1, enter, lalu print. Nah, di sini terlihat tanda silangnya sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita mengedit IP address? Misalnya kita sudah membuat IP-nya, tetapi kita itu ingin mengubahnya. Kita ketikkan dulu set 1 address sama dengan 192.168.33.1, enter, lalu kita print. Nah, di sini IP-nya sudah berubah ya teman-teman. Lalu materi yang berikutnya yaitu tricks about CLI. Jadi jika di Debian itu ada yang namanya directory, kalau di Mikrotik itu namanya adalah menu. Misalnya di sini saya akan masuk ke sistem dulu. Kita ketikkan dulu sistem. Lalu misalnya kita akan masuk ke bagian identity, kita ketik saja. Kita juga bisa mempercepat dengan menggunakan tab. Nah, di sini saya akan mengetikkan interface. Kita bisa ketik saja int, kita tab. Nah, di sini sudah terlihat tulisan interface. Itu kita juga bisa menggunakan tanda tanya. Kita masuk dulu ke sistem. Lalu kita coba tanda tanya. Nah, di sini langsung keluar mengenai bantuan-bantuannya. Kita bisa menanyakan yang di sini semua ya teman-teman. Lalu materi yang berikutnya yaitu IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke router OS. Kita juga bisa menggunakannya untuk membatasi user untuk login ke salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah portnya. Ini pastikan Mikrotik ini sudah menyala ya teman-teman. Lalu kita ke menu IP, kita ke service. Di praktik kali ini saya akan disablekan semua service, lalu hanya akan menyalakan yang SSH dan juga Winbox. Caranya kita klik, lalu kita silang. Ini juga. Lalu untuk portnya di sini akan saya ubah menjadi 9022. Kita apply, lalu oke. Lalu untuk yang Winbox di sini saya akan ubahnya menjadi 3000. Kita apply, lalu oke. Di available from ini kita bisa isikan IP apa saja yang bisa masuk untuk meremote SSH-nya. Di sini saya akan menggunakan putih. Di sini kita masukkan IP-nya. Portnya kita masukkan 9022. Kita open. Kita accept. Login dengan admin. Enter. Kita RLC. Nah, di sini kita sudah bisa meremote dengan SSH. Kita close dulu. Ini saya akan mencoba untuk menambahkan portnya, itu dengan cara tambahkan titik 2, lalu portnya yaitu 3000. Connect. Nah, di sini juga sudah bisa meremote ya teman-teman. Lalu saya akan mengembalikan portnya. Kita ke IP, lalu ke service. Di SSH ini akan saya ubah lagi portnya menjadi B2. Kita apply, lalu oke. Lalu untuk yang Winbox juga kita ganti lagi menjadi 8291. Kita apply, lalu oke. Materi yang berikutnya yaitu manajemen user. Di materi kali ini saya akan membuat Mikrotik itu bisa diakses hanya oleh beberapa user. Saat ini kita mengakses Mikrotik menggunakan user
admin, bahkan user read, tapi user admin ini tidak aman dan bisa saja ada yang membaca router mikrotik kita. Untuk itu kita bisa membuat user baru. Kita ke sistem, lalu kita ke users. Di sini selain ada user juga ada group. Di sini juga ada yang namanya, jadi grup itu merupakan privilege untuk memberikan akses. Di sini terdapat 3 akses, yaitu full, read, dan juga write. Untuk full kita bisa memberikan akses write dan juga read. Sedangkan akses read itu hanya bisa membaca, sedangkan write itu kita hanya bisa mengkonfigurasi. Untuk membuat user kita bisa ke tanda plus ini. Terus sini saya akan menamainya dengan nama saya, yaitu Dina. Untuk grupnya di sini saya akan pilih yang full. Allow address itu untuk mengisikan IP apa saja yang bisa mengakses user ini. Di sini saya akan masukkan passwordnya 1 2 3 4 5. Lalu kita apply. Kalau sudah kita oke. Nantinya saya akan menggunakan user benar ini, user admin, kita silang dulu. Ini box. Ini untuk IP kita ganti menjadi Dinar. Lalu masukkan passwordnya. Kita connect. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk. Di sini saya akan mengembalikan kembali user ID-nya. Nah, ini sudah enable. Lalu materi yang terakhir yaitu grup. Jadi grup itu berfungsi untuk menambahkan akses. Di sini ada 3 akses, yaitu full, read, dan juga write. Full untuk bisa membaca dan juga menulis, sedangkan read itu hanya untuk membaca, sedangkan write untuk mengkonfigurasi. Untuk mempraktikannya, saya akan membuat 2 user. Kita ke tanda plus. Lalu di sini saya akan namainya menjadi user 1. Lalu untuk grupnya atau aksesnya hanya read. Lalu passwordnya saya samakan saja. Lalu konfirmasi. Kita apply. Lalu oke. Di sini saya akan login menggunakan user 1. Kita connect. Nah, karena aksesnya itu read, maka di sini tidak bisa mengkonfigurasi. Ini juga kita tidak bisa menambahkan IP karena aksesnya hanya read. Ini saya akan menambahkan user baru, yaitu user 2. Di sini grupnya saya aksesnya write. Lalu passwordnya saya samakan lagi. Kita apply. Lalu oke. Kita coba. Ini saya login menggunakan user 2. Kita connect. Akan di sini saya akan membuat user. Maka tidak akan bisa karena aksesnya itu write, sedangkan untuk membuat user itu harus membuat usernya itu full access. Sekian materi di bab 6 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.